Soal monitoringnya dulu ya. Oh, jangan. Oke, Ada masih diatur dulu teman-teman yang lain. Cek audio bawah. Mas Aryo aman, Mas? Aman, teman-teman? ya, ini. Apa untuk monitoring hari ini, Pak? Baik, hari ini kami berkunjung ke stasiun Senen dan melihat perkembangan arus mudik Lebaran tahun 2023 dan juga berdiskusi bersama dengan teman-teman dari PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1. Di samping saya ada Pak Kepala Daop 1, Pak Iwan Eka Putra. Juga kita sudah banyak berdiskusi bagaimana kesiapan teman-teman di PT Kereta Api dalam menyambut transportasi angkutan mudik Lebaran 2023, baik itu arus mudik maupun arus balik. Nah, ada banyak hal yang tadi kita diskusikan dan kita memastikan minta kepastian ada kenyamanan, keselamatan penumpang sepanjang perjalanan mudik dan arus balik. Memang pihak PT Kereta Api Indonesia khususnya Daop 1 juga untuk sudah menyiapkan berbagai skenario dalam mengantisipasi lonjakan penumpang dan juga mitigasi resiko yang mungkin berpotensi terjadi baik sebelum perjalanan, sepanjang perjalanan, dan pasca perjalanan. Nah, memang pekerjaan ini tidak bisa sendiri dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Butuh dukungan dari berbagai pemangku kepentingan yang lain. Tentunya teman-teman di pemerintah daerah, kabupaten, kota juga sangat dibutuhkan untuk mensupport kelancaran arus mudik dan arus balik tahun 2023 ini. Nah, begitu juga dengan masyarakat tentu juga perlu untuk membantu mensosialisasikan apa saja yang sementara disiapkan. Jadi kesiapan tadi yang disampaikan Pak Iwan, Kepala Daop 1 adalah ada penambahan gerbong dan ini secara rutin dilakukan setiap tahun. Kemudian ada peningkatan fasilitas layanan baik itu sebelum berangkat jadi tiketing sampai layanan sepanjang perjalanan juga sudah disiapkan, dan bahkan pelayanan pengaduan ketika terjadi ada hal-hal yang mungkin tidak dirasakan tidak sesuai dengan janji PT Kereta Api Indonesia. Nah, ada banyak peningkatan layanan khususnya di event Natal event Lebaran tahun 2023 ini. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya masyarakat tidak perlu lagi berbondong-bondong berjubel ke stasiun karena pembelian tiket secara online sudah terbuka sangat luas, baik menggunakan KAI Express, aplikasi yang dikembangkan PT Kereta Api Indonesia, di berbagai minimarket yang tersedia banyak sekali, bahkan di platform-platform e-commerce. Ya, di situ masyarakat bisa merencanakan bagaimana perjalanan pulang mudik dan perjalanan balik. Jadi kami juga mengimbau masyarakat tidak kemudian melakukan mudik di hari yang terlalu dekat ya, H-1, H-2. Kalau bisa direncanakan H-4, H-5 itu akan lebih baik. Karena ini bicara distribusi debit penumpang. Nah, sehingga tadi penumpukan penumpang itu tidak ada bisa kita minimalisir dan kita bisa melaksanakan mudik dengan aman, selamat, dan tentu yang paling penting adalah masyarakat bisa berbahagia berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung Mas. Catatannya apa, Pak? Ada catatan yang keamanan kami tadi sudah diskusi dengan kepala daerah operasi 1 Pak Iwan Eka Putra. Keamanan ada peningkatan tambahan keamanan sepanjang arus mudik Lebaran 2023 dan arus balik Lebaran 2023. Tidak cukup di stasiun-stasiun, di sepanjang perjalanan ada penambahan personil pengamanan. Begitu juga keamanan yang jalur lintas kereta, penyeberangan lintasan, ada penambahan personil di sana.
Nah, untuk kesehatan, mengenai kesehatan, karena yang agak rumit itu ketika di lintasan yang jauh dari pemukiman. Nah, ini memang tadi disampaikan oleh Pak Iwan bahwa posko kesehatan akan ada di titik terdekat dari pemukiman. Jadi jika terjadi sesuatu yang terkait dengan kesehatan itu sudah disiapkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Kalau pengamanan tadi ada penambahan personil di setiap gerbong, tentu bekerja sama dengan Polsus KA ya. Berarti BPKN sudah mulai cukup baik ya? Sejauh ini kami pandang sudah cukup baik dan ada beberapa masukan tadi kita sampaikan. Tetapi pekerjaan ini kan bukan pekerjaan BPKN sendiri atau pekerjaan Kereta Api Indonesia sendiri. Jadi kita juga sangat berharap bantuan masyarakat untuk bisa mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh PT Kereta Api Indonesia juga oleh pemerintah. Nah, ini untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya tidak melakukan mudik terlalu mepet dengan hari Lebaran H-1, H-2. Kalau bisa direncanakan di H-5 itu akan lebih baik. Kemudian membawa barang secukupnya, tidak kemudian membawa barang berlebihan, supaya itu juga saja bisa mengganggu. Dan tentu meminta masyarakat untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor, karena kereta api sangat memadai, ada penambahan gerbong, kereta api ini nyaman dan tidak mirip sarana-sarana transportasi publik kelas atas. Pak, hari ini kan total penumpang 23.000. Nanti akan ada juga tanggal 21 ini perkiraannya 41.000. Ya. Tapi di hari ini aja banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kursi untuk menunggu. Apakah ada banyak kursi penambahan nantinya, dan jika ada penambahan dari BKPN jumlahnya berapa, Pak? Kalau dari tadi kita sudah diskusi, selalu ada penambahan gerbong ya ketika arus mudik Lebaran khususnya tahun 2023 ini. Hanya memang tadi selalu kendala kehabisan tiket itu karena selalu masyarakat kadang mengambil terlalu dekat dengan hari hari Lebaran ya, apakah H-1 atau H-2, sehingga terjadi penumpukan. Nah, penumpukan ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh PT Kereta Api Indonesia dengan menambah gerbong. Tapi tetap aja penambahan gerbong ini kadang tetap overbook ya. Di area tunggunya, Pak? Di area tunggu ini memakan tadi ada yang sampai ngemper di jalan, padahal bangku-bangkunya udah tersedia. Menurut Bapak ada perlu ditambahin lagi nggak sih, Pak? Pertama sih saya pikir nggak perlu ini ya, di area tunggu seperti itu nggak perlu ya, karena kan kita bisa beli ke aplikasi. Makanya teman-teman media juga perlu bantu sosialisasi bahwa tidak perlu datang berjubel-jubel ke stasiun untuk membeli tiket, cukup melalui aplikasi ke minimarket yang tersedia, platform e-commerce sudah cukup. Mereka menunggu keberangkatan. Keberangkatan. Tapi kayaknya di sini bangkunya masih belum banyak gitu. Itu berarti nanti Pak Daob sendiri akan diperhatikan untuk penambahan ruang tunggu, mungkin juga kalau lahan memadai juga ruang tunggunya bisa lebih dingin mungkin gitu Pak Daob. Ini akan jadi masukan yang baik ya. Tadi kami menyampaikan bagaimana mekanisme ticketing dan bagaimana kemudian antisipasi jika terjadi hal-hal yang berdampak pada keamanan, kenyamanan, kesehatan. Jadi tadi sudah dijelaskan PT Kereta Api memang selama ini selalu menambahkan personil ketika event-event mudik Lebaran seperti ini. Nah, sebenarnya karena pada saat lintasan ada di daerah kabupaten kota, sebenarnya juga nanti pemerintah kabupaten kota juga harus bisa memberi atensi, karena kan teman-teman biasa dengar tuh banyak kecelakaan di lintasan-lintasan kereta, karena ada lintasan yang memang itu bukan lintasan penyeberangan orang, tetapi karena kebiasaan masyarakat di sana dijadikan lintasan karena penduduk berkembang, pemukiman berkembang. Nah, sebenarnya ini juga bisa teman-teman dari Pemda, kabupaten kota itu bisa mengambil andil di sana untuk menata hal ini dengan lebih baik dan berkoordinasi dengan PT Kereta Api untuk bisa setidaknya lintasan ini aman buat masyarakat sana. Oke. Ini mau kemana Pak?
habis soal vaksin kan gitu. Jadi tadi kami bertanya kepada Pak Iwan bahwa soal vaksin itu masih tetap berlaku kan gitu, dan vaksin itu memang kita berharap ada seperti dulu ada vaksin di stasiun kan gitu, karena ini memang menjadi persyaratan yang masih berlaku kan gitu. Dan menurut saya penting itu karena untuk menjaga meskipun sudah pasca pandemi masih harus dilakukan kan gitu. Dan yang kedua soal harga tiket, saya kira ini menurut saya ada kenaikan kan gitu, signifikan sebenarnya, tetapi masih di ambang batas yang disepakati oleh pemerintah gitu. Jadi sebenarnya kenaikan bukan berarti kenaikan yang maksimal, tetapi juga sudah melalui proses kebijakan dari pusat kan gitu. Sehingga harapan masyarakat atau pengguna kereta api tidak ada persoalan sebenarnya, karena memang tentu peak season ini menjadi bagian dari peluang-peluang kan gitu untuk harga tiket, dan itu tidak melanggar aturan gitu. Itu barangkali. terkait kunjungan ini. Oke, kami sangat berterima kasih sekali Pak BPKN ke sini dan tim. Jadi tadi diskusinya sangat banyak feedback ya, inputan buat kami, dan insya Allah segera akan kami tindak lanjuti. Yang mana ya alhamdulillah ini salah satu ketua pun ini adalah pelanggan setia dari kereta api. Jadi tadi kita sebagai institusi, sebagai pelanggan, jadi banyak sekali yang kita diskusikan dan segera akan kami tindak lanjut. Nah, terus untuk ruang tunggu, karena ini kan baru hari pertama ya, nanti kita akan lihat lagi seberapa jauh kebutuhan untuk menambah di ruang tunggu. Karena sebenarnya kereta itu kan sudah ada jadwal ya. Nah mungkin para pelanggan kita karena takut macet atau apa ya, jadi numpuk di jam-jam tertentu gitu. Tapi akan kita tindak lanjut. Baiknya menunggunya berapa jam sebelum keberangkatan? Ya sebenarnya kalau peraturan boarding kan masuk ke dalam itu 1 jam sebelum keberangkatan. Ya. teman-teman di kami juga sekarang ada Direktur Pemberdayaan Konsumen Pak Ivan. Kenapa? Karena tadi satu muatan kami berkunjung monitor itu edukasi, baik ke masyarakat maupun ke masukan ke operator dan regulator. Mungkin Pak Ivan kalau ada pertanyaan mengenai bagaimana pemberdayaan konsumen, Terima kasih Pak. Jadi kunjungan kami ke sini bersama-sama dengan BPKN ke Stasiun Senen, salah satunya kan untuk mengedukasi juga. Kami juga menghimbau pada PT Kereta Api Indonesia ini dengan kenaikan harga yang sangat signifikan, itu juga sebaiknya diikuti juga dengan layanan juga yang sangat yang juga diikuti dengan peningkatan layanan. Kenapa? Karena konsumen sebagaimana di Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Nah itu yang harus menjadi acuan dari PT KAI. Jadi yang tadi disampaikan bahwa keamanan, keselamatan, dan kenyamanan itu mulai didapat konsumen mulai pada saat mereka menunggu, mulai pada saat mereka di dalam kereta, sampai mereka tiba di stasiun setempat. Itu keselamatan, keamanan, dan kenyamanan harus diperhatikan untuk kenyamanan konsumen. Mungkin itu aja yang menjadi himbauan saya kepada PT KAI. Jadi Pak, kalau tiket ini kan pemerintah sudah menetapkan kebijakan sebenarnya, ada batas atas. Jadi ada sepanjang tidak melebihi batas atas yang sudah ditetapkan pemerintah itu masih dianggap relevan. Karena kenapa? Juga kita tentu memahami ketika terjadi peningkatan demand, kemudian pasokan terbatas, tentu secara ekonomi, secara natural itu terjadi kenaikan harga. Hanya untuk mengantisipasi rent seeking ekonomi atau ekonomi rente yang tidak mengeruk keuntungan di saat-saat seperti ini, pemerintah sudah membatasi batasan harga atas paling tinggi adalah ini. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap ini, teman-teman silakan laporkan ke kami atau langsung kepada Kementerian Perhubungan, karena itu sudah melanggar regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Sejauh ini belum ada temuan harga di atas batas atas ya. Ada kenaikan lonjakan tapi masih dalam rentang batas atas. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.